kita pujian. Sebelumnya, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu pagi hari ini. Bapak, sekarang kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Bapak Engkau yang akan memberkati ibadah sekolah minggu kami dari awal ke terakhir akhirnya Tuhan. Terima kasih. Kami mulai sekolah minggu pada pagi hari ini. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Haleluya. Amin. Ya teman-teman yang masih tidur, ayo bangun semua teman-teman. Kita mau sekolah minggu ya teman-teman. Kita akan menyanyikan lagu Oh Sukacita. Yesus ku panggil.
juga berkat-Mu. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini bisa menjadi rema atas hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Shalom, bertemu lagi kita sekolah minggu secara online. Nah, di sini Mbak Widi ingin bercerita tentang seorang yang bernama Daud. Nah, ada apa ya dengan seorang Daud ini? Nah, di sini Mbak Widi mau cerita ada seorang laki-laki yang bernama Saul. Nah, Saul ini sama siapa ya? Saul ini sama anaknya namanya Yonatan. Nah, Pak Saul dan anaknya Yonatan ini sedang perang, teman-teman. Perang sama musuhnya. Tapi di saat mereka sedang perang, Pak Saul sama Yonatan ini meninggal, teman-teman. Jadi waktu perang sama musuhnya itu Saul dan Yonatan ini kalah, teman-teman. Nah, tapi ada satu orang yang tiba-tiba dengar kabar ini kalau Pak Saul sama anaknya Yonatan ini meninggal, itu nangis, teman-teman. Tiba-tiba langsung teriak, Yonatan, 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 kenapa engkau secepat ini meninggalkan aku? Siapa coba? Namanya adalah Daud. Nah, yang namanya Daud ini adalah dia itu sahabat dekatnya Yonatan, teman-teman. Mereka sahabatan dari kecil sampai besar. Nah, saat Daud ini dengar kabarnya si Yonatan meninggal dan ayahnya Saul ini meninggal, sedih banget rasanya. Kenapa engkau pergi secepat ini? Kamu adalah sahabatku yang terbaik, engkau adalah temanku yang terbaik. Engkau tahu apa kerinduanku, engkau tahu apa keinginanku, semuanya engkau tahu, Yonatan. Singkat cerita, masih dengan suasana sedihnya Daud diangkat menjadi raja sebagai penggantinya Saul, Pak Saul ayahnya Yonatan. Nah, waktu diangkat menjadi raja ini, teman-teman, yang namanya Daud ini tuh nggak sombong, terus nggak lupa sama orang lain, itu enggak, teman-teman. Nah, Pak Daud ini dia tiba-tiba langsung keinget Yonatan. Tiap kali dia ingat sama Yonatan, dia tuh rasanya sedih banget. Ya ampun, seharusnya itu waktu aku sudah jaya seperti ini harusnya Yonatan ada, tapi kenapa nggak ada sekarang? Nah, terus tiba-tiba Pak Daud ini, Raja Daud ini tiba-tiba terlintas ingat apa, dengan balas budiku, dengan rasa kesedihanku ini, apakah aku bisa membantu keluarganya Yonatan? Tapi aku nggak tahu keluarganya Yonatan ada di mana. Nah, tiba-tiba dia memanggil salah satu pembantu, teman-teman. Pembantunya ini namanya Siba. Nah, Raja Daud ini langsung manggil Siba, teman-teman. Siba, kemarilah. Nah, kemari, akhirnya datang menghadap raja. Ada apa, tuanku? Kamu tahu nggak Yonatan itu masih punya saudara atau keluarga nggak? Nah, Siba ini jawab, teman-teman, Yonatan itu sepertinya masih punya anak. Nah, anaknya itu kayak lumpuh. Kok lumpuh? Ya, dia nggak bisa jalan. Nah, tiba-tiba Daud langsung berpikir bawa dia kemari. Nah, kalian tahu nggak namanya anaknya Pak Yonatan ini? Nah, namanya Pak Yonatan ini namanya Mephiboset. Nah, namanya yang bagus ya, Mephiboset. Nah, setelah itu banyak tentara-tentaranya Raja Daud itu jemput Mephiboset ini. Mephiboset. Nah, jemput Mephiboset ini, jemput untuk ke kerajaannya Raja Daud. Nah, akhirnya Mephiboset ini langsung berhadapan dengan Raja Daud. Langsung ngomong, iya tuanku, apakah aku ada kesalahan? Nah, raja ini langsung membangkitkan, pelan-pelan langsung dipeluk.
posisi kakinya lemas karena kakinya dia itu nggak bisa buat jalan, dia datang aja pakai tongkat, pakai teken itu kalau kalian tahu nggak ya, mungkin kalau yang di rumah sakit itu yang disangga di ketek itu loh teman-teman. Nah, langsung Raja Daud ini ngomong, kamu jangan sedih, kamu jangan takut, karena aku di sini mau membantumu, karena ayahmu yang bernama Yonatan itu adalah sahabatku. Sudah, kamu sekarang tinggal sama aku aja, anggap aja aku itu ayahmu. Langsung bilang gitu teman-teman Raja Daud. Langsung Mephiboset ini langsung ngomong, tapi Tuan, kamu jangan panggil aku Tuan, panggillah aku ayah. Nah, akhirnya baik. Nah, akhirnya Mephiboset itu hidup sama Raja Daud teman-teman, yang sudah dianggap sebagai anak, yang sudah dianggap sebagai ayahnya sendiri. Mereka makan satu meja, dia main bersama, mereka cerita bareng, udah seperti kayak keluarga sendiri teman-teman. Nah, tapi poinnya adalah sejak Mephiboset sama Raja Daud ini, Raja Daud itu nggak merasa malu teman-teman, nggak merasa malu karena Mephiboset ini lumpuh, dia anak dari sahabatnya sendiri. Tapi Raja Daud ini sangat mengasihi banget anak ini karena dia mengingat kebaikannya Yonatan. Nah, dari cerita ini kita juga harus sadar ya teman-teman, kita tuh sebenarnya punya sahabat yang bagi kita tuh dia tuh selalu ada. Ya mungkin contohnya Mbak Widi itu punya sahabat satu, namanya Kak Yula. Dulu dari sejak SD sampai sekarang kita juga masih berhubungan, masih berkomunikasi, masih sering video call, sering WA-an, sering komunikasi lah. Tapi kita gimana ya, posisinya Mbak Widi di Semarang dan dia di Kalimantan sekarang. Dulunya itu di Solo, waktu sejak dari SD sampai SMP, sampai SMK, sampai pelayanan bareng, nari bareng, terus nyanyi bareng, kemana-mana bareng teman-teman. Kalau ke gereja jalan bareng. Jadi dia tahu keluh kesah aku, dia tahu suka duka aku gitu. Nah, aku juga seperti itu sama yang Kak Yula ini. Nah, seperti itu. Dan itu sahabat yang terlihat ya teman-teman. Tapi kita punya sahabat yang gak terlihat. Siapa coba? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuh tahu banget isi hati kita. Kalau semisal nih Mbak Widi sama semisalnya Bunda Ita bakal tahu masalahnya Mbak Widi dengan cara Mbak Widi pasti bercerita, ya kan? Tapi Tuhan Yesus tuh tahu tanpa kita cerita. Tuhan Yesus tuh tahu karena dia itu adalah sahabat kita. Kan sampai ada lagu itu, ada satu sobatku yang setia, dia tak pernah tinggalkan diriku di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah itu, Tuhan Yesus itu selalu menghibur kita di saat suka, duka, dimanapun kita berada teman-teman. Nah, di sini kita tuh harus percaya kalau Tuhan itu ada teman-teman, karena Tuhan itu selalu membimbing kita. Tuhan itu sudah jadi sahabat kita, sebagai ayah kita, sebagai sahabat kita, jadi teman curhat kita teman-teman. Nah, di sini Mbak Widi punya ayat hafalannya ada di Amsal 17 ayat 17. Berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Nah, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Oke lah, kita punya teman sekolah, teman les yang bisa diajak cerita. Tapi kita masih ada satu sahabat yang benar-benar tahu isi hati kita, tahu apa keluh kesah kita teman-teman. Nah, yuk
sahabat yang bakal selamanya nemenin kita, nggak akan meninggalkan kita, teman-teman. Di saat kita jatuh nggak bakal meninggalkan kita, di saat kita sedih nggak bakal ninggalin kita, yaitu Yesus ya teman-teman. Yuk kita berdoa. Syukur yang bagi Tuhan, terima kasih atas firman-Mu, atas renungan-Mu pada hari ini Bapak. Terima kasih Engkau telah menjadi sahabat kami. Engkau tidak akan meninggalkan kami dalam suka, dalam duka, dan Engkau juga pasti akan membangkitkan ketika kita sedang terjatuh Bapak. Terima kasih Tuhan, Engkau lah kasih, Engkau lah Allah, Engkau lah Tuhan kami, Engkau lah sahabat kami, Engkau lah ayah kami Bapak. Terima kasih Bapak. Tuntun setiap kami Bapak, berkati setiap kami, bimbing setiap kami Bapak. Jauhkan kami dari segala mara bahaya Bapak, karena Engkau lah Tuhan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Shalom teman-teman. Tadi kita sudah ujian, tadi kita sudah mendengarkan firman. Kini saatnya kita berpisah. Dadah. Oh ya, sebelumnya tetap stay tune di channel kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.